Adakah di sini sobat kompeten yang pecinta nasi rendang Padang? Nah, masakan tersebut berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Tapi kali ini kita bukan berbicara tentang nasi Padang ya sobat kompeten. Kita akan berbicara mengenai pakaian adat Sumatera Barat. Yuk kita simak lebih lanjut sobat kompeten. Sekilas tentang Sumatera Barat. Letaknya di sepanjang pesisir sebelah barat Pulau Sumatera bagian tengah. Beberapa pulau di lepas pantainya atau termasuk Mentawai dan dataran tinggi bukit barisan di sebelah timur. Sumatera Barat memiliki luas area sekitar 42.012,89 km persegi. Selain itu ada juga suku Tompar, Bendang, Biduanda, Bodi, Kaniago, Domo, Guci, Mandailayang, Melayu, dan lain-lain. Sumatera Barat memiliki budaya yang beragam mulai dari tari, rumah adat, nyanyian daerah, hingga pakaian adat. Para penduduk menggunakan pakaian adat yang banyak ragamnya tersebut menyesuaikan dengan acara yang dihadiri. Jenis, fungsi, dan penjelasan pakaian adat Sumatera Barat. Karena tujuan dari setiap acara berbeda-beda itulah ada banyak pakaian adat dalam satu daerah, termasuk Sumatera Barat. Fungsi pakaian adat utamanya adalah untuk mengenalkan identitas budaya yang sedang ditampilkan. Ciri khas pakaian adat Sumatera Barat adalah tampak mewah kain tenun dan melibatkan emas. Siapa saja yang melihat pasti sudah biasa menebak dengan mudah dari daerah mana setelah pakaian adat ini. Berikut ini kita akan membicarakan jenis, fungsi, dan penjelasan mengenai pakaian adat Sumatera Barat. 1. Pakaian pengantin. Sesuai dengan namanya, pakaian adat pengantin Sumatera Barat ini ditunjukkan untuk digunakan oleh pengantin baik pria maupun wanita. Pakaian ini biasanya berwarna merah menyala baik untuk mempelai pria atau mempelai wanita. Pakaian ini dilengkapi dengan hiasan serta penutup kepala agar pengantin memiliki aura yang megah, elegan, dan mewah. 2. Pakaian limpape rumah nan gadang atau bundo kanduang. Dalam bahasa Minang, limpape berarti tiang besar yang digunakan untuk menopang bangunan. Sebuah bangunan dapat berdiri kokoh karena adanya tiang tengah yang menopang sekaligus menyangga semua kekuatan bangunan tersebut dan menjadi pusat kekuatan tiang-tiang lain. Jika tiang-tiang tersebut patah atau rusak atau hancur, maka bangunan tersebut akan runtuh karena tidak ada yang menyangga. Makna dari pakaian ini adalah menggambarkan pentingnya peran wanita dalam kehidupan rumah tangga. A. Baju Batabueh. Sesuai dengan artinya, baju ini ditaburi oleh benang emas yang menjadi simbolik kekayaan alam. Banyaknya taburan emas di sekujur baju mengisyaratkan banyaknya kekayaan alam yang dimiliki oleh Sumatera Barat. Baju Batabueh memiliki 4 macam corak yang familiar, yakni merah, lembayung, hitam, dan biru. Pengertian dari Minsi adalah sulaman yang menjadi simbol seorang wanita Minang memiliki kewajiban untuk taat pada batas-batas adat yang telah ditetapkan. Sekilas baju ini memiliki model yang hampir mirip dengan baju kurung Aceh. Hal ini tidak mengherankan karena Minang dan Aceh masih satu rumpun, yakni rumpun Melayu. B. Lambak atau sarung. Lambak atau sarung merupakan bawahan dari baju Batabueh sehingga menampilkan pemakaiannya menjunjung tinggi kesopanan, tertib, dan sedap dipandang mata. Bawahan ini merupakan kain songket atau berikat yang dihiasi dengan minsi. Warna kain yang digunakan untuk lambak ini adalah jenis warna pastel, gelap, atau cerah. C. Minsi. Jika sobat kompeten perhatikan dengan seksama, pada pakaian-pakaian adat Sumatera Barat banyak ditemukan sulaman-sulaman berwarna emas pada tepi-tepi. Sulaman-sulaman tersebut disebut minsi, yang mengisyaratkan bahwa budaya Sumatera Barat sangat demokratis. D. Salempang. Maksud dari salempang ini adalah agar wanita Minang yang mengenakannya dapat melanjutkan keturunan berupa anak,
cucu. Tidak cukup sampai di situ, wanita yang mengenakan salempang diharapkan dapat menjadi suri tauladan yang baik untuk anak cucu-cucunya dan selalu bersikap waspada terhadap segala hal, baik untuk saat ini maupun masa depan. Balapak. Bedanya, balapak digunakan oleh wanita yang siap menikah dan siap melanjutkan keturunan. Dengan kata lain, pengguna bapa adalah para wanita yang belum menikah namun siap untuk menikah. Zaman dulu, penggunaan balapak diwajibkan kepada wanita Minang yang telah siap untuk berkeluarga. Tingkuluak. Karena banyak macam acara adat di Sumatera Barat, maka tingkuluak memiliki beberapa jenis berdasarkan kegunaannya. 1. Tingkuluak Tanduak. Tingkuluak ini dinamakan tingkuluak tanduak karena memiliki banyak yang menyerupai tanduk kerbau. Pada umumnya, tingkuluak tanduak ini terbuat dari bahan kain songket hasil tenun yang tebal dan dipadukan dengan benang emas ciri khas Minangkabau. Bentuk tingkuluak ini ada yang 1 tingkat hingga 3 tingkat dan bergantung pada daerah asal. Pemilihan tanduk kerbau sebagai kiblat bentuk tingkuluak ini bukan tanpa alasan. Filosofi dari bentuk tanduk kerbau untuk melambangkan kekuatan hati, gigih, tidak pernah putus asa, dan mempunyai kemauan yang tinggi dalam mencapai cita-cita yang baik. 2. Tingkuluak Balapak. Tingkuluak balapak digunakan oleh wanita Minang saat acara upacara pernikahan, batagak penghulu, atau sunatan. Tingkuluak ini memiliki bentuk yang menyerupai gonjong atap rumah gadang yang berbentuk persegi panjang pada bagian atas. Penutup kepala jenis ini mengisyaratkan bahwa wanita Minang tidak boleh membawa beban yang berat. Tidak jarang tingkuluak ini digunakan untuk menunjukkan kebangsawanan seorang wanita. 3. Tingkuluak Balenggek. Pada zaman dahulu, di daerah Lintaubuo, tanah datar, tingkuluak ini hanya boleh dipergunakan oleh wanita keturunan penghulu atau kaum bangsawan saat bersanding di pelaminan. Wanita yang bukan kaum bangsawan ataupun keturunan penghulu diharuskan meminta izin atau membayar uang adat kepada penghulu agar dapat mengenakan tingkuluak balenggek. Agar dapat mengenakannya, sobat kompeten perlu membuat tingkuluak tanduak terlebih dahulu pada lapisan bawah. 4. Tingkuluak sapik udang. Agar dapat mengenakannya, Anda perlu melipat kain sarung menjadi 2 dengan posisi memanjang. Sementara mukena dilipat menjadi 4. Sisi kain dan mukena diletakkan di kepala agar membentuk tanduk di sebelah kanan dengan cara memutarkan ujungnya ke bagian belakang sehingga bagian kiri terlilit. Di ujung kiri, kain dikreasikan agar berbentuk menyerupai bunga kecubung. 5. Tingkuluak Talakwang. Umumnya, tingkuluak ini dikenakan dalam kegiatan sehari-hari. Namun, tidak jarang juga tingkuluak ini dikenakan untuk mengundang orang agar menghadiri hajatan dan kegiatan memanggai. 6. Tingkuluak Koto Gadang. Tingkuluak ini digunakan oleh pengantin wanita di Koto Gadang saat mereka menikah. Penutup kepala ini terbuat dari bahan beludru berwarna ungu tua atau merah dan berbentuk persegi panjang. G. Dukuh atau kalung. Dukuh mengisyaratkan bahwa wanita Minang selalu berada dalam lingkaran kebenaran sebagaimana kalung yang melingkari lehernya. Tidak hanya itu, dukuh juga memberikan isyarat tentang pendirian yang kokoh dan sulit untuk goyah jika sudah berada di atas kebenaran. H. Galang atau gelang. Galang yang melingkar di pergelangan tangan memberikan isyarat bahwa semua hal ada batasannya. Lebih jelasnya, dalam melakukan sesuatu, seseorang harus mengerti batas kemampuannya. 3. Pakaian penghulu. Pakaian penghulu merupakan pakaian adat Minang yang digunakan oleh kaum pria. Zaman dahulu, pakaian ini hanya boleh digunakan oleh kepala suku. Di samping itu, karena baju ini hanya boleh digunakan oleh kepala suku,
Maka baju ini juga melambangkan kepemimpinan suku. Namun di zaman sekarang pakaian ini bisa juga digunakan oleh mempelai pria saat menikah. A. Deta atau destar. Deta atau destar merupakan penutup kepala yang digunakan oleh laki-laki Minang saat mereka mengenakan pakaian tradisional Minang. Warnanya beragam, namun yang paling sering dipilih adalah kain warna hitam. Deta Raja merupakan deta yang memiliki tingkat paling tinggi karena terbuat dari bahan dengan berkualitas yang lebih baik dari deta lainnya. Deta yang sering digunakan bersama baju penghulu oleh pemangku adat adalah deta Saluak Batimbo. B. Sasampiang merupakan kain songket yang berupa selendang yang dikenakan di bahu oleh pria dengan cara menyilang. Sasampiang memiliki makna seseorang pria hendaknya memiliki ilmu pengetahuan dan keberanian sehingga mereka dapat memimpin dengan baik. C. Sandang. Sandang merupakan ikat pinggang yang juga digunakan oleh pria Minang yang mengartikan ikatan persaudaraan sesama orang Minang dimanapun berada. Sandang berupa kain berwarna merah yang diikat pada cawek atau celana longgar berwarna merah untuk melambangkan ketaatan pada adat Minang yang berlaku. D. Cawek. Cawek merupakan celana longgar yang dipakai oleh kaum pria agar dapat digunakan dengan baik. Cawek selalu dipasangkan dengan sandang. E. Tungkek. Tungkek merupakan tongkat yang digenggam dengan tangan kanan dan memiliki makna bahwa yang membawanya adalah orang yang harus bertanggung jawab dan amanah. F. Keris. Senjata tradisional yang digunakan dalam menggunakan baju penghulu adalah keris yang memiliki makna kesabaran, tidak mudah terbakar emosi, rasional, dan memikirkan segalanya demi kebaikan. Keris digunakan oleh pria dengan cara disematkan di pinggang.